Ya, tadi disampaikan kan, pemudik ini harus memperhatikan kondisi fisiknya dulu nih, gitu kan. Tapi sebelumnya kita coba pantau-pantau lagi boleh? Pantau kemana? Nah itu dia, kita pantau ke beberapa titik-titik kepadatan kendaraan biasanya terjadi di sana, gitu kan. Tapi saya perkenalkan terlebih dahulu nih, di samping saya ada Dr. Firlinanda selaku spesialis penyakit dalam. Halo dok, selamat pagi, assalamualaikum. Assalamualaikum dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau bicara penyakit dalam nih, menarik nih. Saya mau konsultasi pribadi aja lah. Banyak ya, komorbidnya. Gak usah bilang Zalik. Ayah, waduh. Apalagi nanti ketemu nih ya kan besok ya, ada. Coba di list. Opor, Rendang, opor, rendang, sambal goreng ati. Apalagi ya? Gulai ayam. gulai ayam. Kalau di gulai kampung usus. saya ada ciri khas. Apa tuh? Lemang tapai, Lemang tapai. serikaya. Padang pasti nih. Padang. Oh, sama dong lo. Waduh. Belum lagi kolak. Nah ini dia nih, Ya, dengan ya. orang yang banyak komorbid setelah melakukan perjalanan Jangan jauh. lu dong. Kayak gimana banget gitu ya. Nanti kita antisipasi, tenang. Ada Dokter Firly yang akan mencerahkan kita semua, kasih tips-tips ya. Oke. Biar, apa tadi kalau kata dokter bilang? Jangan sampai lebaran pada saat lebaran. Nah itu Jangan dia. sampai lebaran pada saat berlebaran. Jangan sampai, tapi tipsnya nanti. Karena kita akan ajak Anda dulu untuk memantau ke beberapa titik lokasi pemirsa. Seperti misalnya di tol Merak nih. Cipali, KM 72. Dan juga kami hadirkan terlebih dahulu nih di Pelabuhan Ciwandan, Banten. Ada Siti Marufa ya? Ada Siti Marufa di sana, kita coba akan sapa dulu. Siti, bagaimana kondisi pagi hari ini di sana? Apakah memang kondisi sudah mulai landai hari ini seperti di daerah lainnya? Iya, sama seperti di daerah lainnya, kondisi di Pelabuhan Ciwandan maksudnya saat ini juga sudah mulai sepi atau juga sudah mulai landai. Hanya ada beberapa ataupun juga mungkin ada sekitar 50 kendaraan yang saat ini tengah menunggu untuk memasuki kapal. Dan memang dari pagi dari sekitar jam 6 sampai saat ini diperkirakan sudah 1.000 kendaraan yang memasuki kapal yang ada di Pelabuhan Ciwandan ini. Begitupun juga di Pelabuhan Merak. Bahkan kalau di sini masih ada terlihat kendaraan, di Pelabuhan Merak saya mendapatkan informasi bahwa di sana sangat lengang. Jadi kapal-kapal yang kemarin, maksudnya jika kemarin pemudik menunggu kapal, saat ini adalah kapal yang menunggu penumpang atau juga pemudik untuk diberangkatkan dari Pulau Jawa menuju Sumatera. Dan jika memang di sini sudah terlihat landai atau juga sudah tidak ada lagi para pemudik atau hanya ada sekitar beberapa saja, nantinya pemudik yang akan melalui Pelabuhan Ciwandan ini akan kembali dialihkan ke Pelabuhan Merak. Demikian. Baik, terima kasih Siti Marufa, laporan langsung Anda dari Pelabuhan Ciwandan di Banten ya. Saya ingin ke dokter nih, mengawali langsung. Dok, Ya. coba kita sesuaikan lah ya mungkin dengan kondisi pada pagi hari ini. Jadi alhamdulillah sudah landai di beberapa titik pantauan, artinya saat ini saudara-saudara kita umat muslim sudah sampai di tujuan. Sudah sampai di tujuan. Sampai di tujuan tentu dalam keadaan mungkin fisik dan psikis yang terendah kali ya, mungkin bisa dikatakan. Capek, lelah. Capek, Ya, letih dan lain sekali, sebagainya. Bagi mereka yang sudah dalam kondisi seperti itu dan memilih untuk berlebaran juga hari ini, berhadapan dengan segala macam godaan Di atas meja. yang terkutuk. Saya nggak bilang setan ya, godaan yang terkutuk. Setan rojim ya. Itu yang ada di meja. Ya, namanya godaan itu kan nikmat ya, Itu. walaupun terkutuk ya. Lagi drop, terus makanan luar biasa. Betul. Bagaimana menyikapi? Jadi sebenarnya ya agak-agak sulit nih kalau apalagi habis dari capek banget. Perjalanan Sebenarnya tetap jauh. harus istirahat yang cukup. Tutup deh ya. Tetap ya. harus usahakan istirahat yang cukup lah kalau misalnya udah nyampe. Kemudian harus pagi ini ada yang udah sholat id juga kan ya gitu, yang sudah mudik lah. Jadi sebenarnya tetap istirahat yang cukup. Setelah itu yang biasanya selalu saya umbar-umbar nih, kalau bisa jangan terlalu euforia dulu gitu. Apalagi dalam hal memuakkan makanan yang tersaji. Itu godaan yang terkutuk. Itu godaan yang terkutuk tadi. Maksudnya ya tentu harus menikmati ya. Namanya kalau misalnya sudah yang hari ini sudah berlebaran, merayakan kemenangan, that's okay gitu. Kan ya, setahun pasti. sekali dok, Iya, gitu loh. tapi maksudnya tetap nggak boleh euforia. Apalagi tadi nih yang udah disebut-sebut sama Mbak Aya. Hati-hati bagi yang sudah punya komorbid. Nah, ya yang punya harus waspada itu biasanya yang punya komorbid apa? Pertama kayak kolesterol, terus kencing manis, diabetes, terus hipertensi. Nah, itu yang paling. Jadi itu resiko-resiko yang kalau misalnya sudah kelelahan, biasanya kalau kita kurang tidur tekanan darah bisa naik tuh. Ya, terus kemudian habis sudah lelah, capek, makan makanan yang semua resikonya garamnya, trigger semua buat hipertensi. Kemudian juga hati-hati terhadap gula karena sebenarnya juga dengan kelelahan
gula juga bisa Bisa nggak naik. terkontrol gitu loh. Jadi benar-benar hati-hati apalagi yang sudah mengkonsumsi obat-obatan ya untuk diabetesnya, tetap konsumsi secara baik, secara rutin sesuai dengan anjuran. Kemudian ya sebenarnya itu tadi jangan euforia. Boleh makan tapi mungkin sepertinya tetap dengan takaran dan sajian yang secukupnya. Itu dia. Kemudian habis itu biasa kan ke rumah saudara lagi nih Iya, kalau udah lebaran silaturahmi. hari- Ketemu lagi tuh sama ketemu opor. lagi, makanya kasihan juga kan ya maksudnya kita nggak enak kan. Kisi-kisinya, clue-nya bagaimana? Kan nggak enak dong, masa. Benar. Saya pernah loh datang ke rumah saudara, kondisi perut saya tuh jujur saya udah nggak Udah sanggup kenyang lagi. banget, Ngomongnya begini, padahal baru aja lebaranan kan gitu ya. Ngomongnya begini nih gitu kan. Masa ini tante udah dari tengah malam manasin rendangnya sampai hitam pagi ini, kata dia begitu. Nggak dihargai sama si Rivi, kata dia Iya, begitu. iya, Itu dia dok. Jadi kayaknya tetap, oh ya tante nggak apa-apa, cuman mungkin ambil seadanya dan sedikitnya aja, porsi yang kecil. Dan usahakan misalkan gitu, kalau bisa sih ada sayurnya nih pendampingnya. Tapi sayurnya jangan yang pakai santan juga loh. Masalahnya santan kayaknya sih. Iya. sih pasti kalau Kadang-kadang lebaran kalau ya. nggak gini deh. Belum pernah cari nemuin di lalapan, atas meja lebaran sayur bening. Belum pernah jujur. timun ada nggak? Oh iya. biasa Nah, lalapan. minimal lalapan, Betul, betul, timun. betul. Kalau maksudnya kalau saya atau saya sarankan nih ibu-ibu yang di rumah Ya. yang nanti mau kedatangan keponakan-keponakannya Ya. sediakanlah gitu, paling nggak minimal nggak mungkin sayur bening dong. Iya. Tapi minimal irisan timun, selada gitu. Jadi tetap ada sayurnya untuk menyeimbangkan. Oke. Ya, lalapan disuguhin sayur bening itu. nih sama Ayah nih. Saya Ayah kan. Disuguhin bening. Saya bilang gini, kayaknya ekonomi Ayah lagi sulit. Astagfirullahaladzim nih. Padahal baru lebaran, kayak udah nggak suzon lebaran aja. ya. Bener ya. Udah kotor lagi hatinya. Bener. Tapi lalapan cocok sih ya. Ini jadi tips nih ya buat pemirsa di rumah yang mau menyajikan berbagai makanan menyambut keluarganya. Betul, Ya, betul. oke. Sampai di situ dulu kita coba akan cek juga nih pemirsa Ini kayak bagaimana mau kondisi assalamualaikum pagi lagi hari nih, ini Jen. Ini di mau assalamualaikum Tol lagi nih. Cipali KM 72. Enggak nih, kita sapa dulu. Agung, assalamualaikum. Agung. Waalaikumsalam. Kondisi di Tol Cipali hari ini seperti apa? Apakah puncak arus mudik memang sudah terjadi pada hari kemarin? Ya, Waalaikumsalam, Arya pemirsa, informasi terbaru pantauan arus lalu lintas. Kalau pada saat ini kami mengabarkan di gerbang tol Cikampek Utama, kilometer 70 tol Jakarta Cikampek. Memang pada pagi hari ini arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek terpantau ramai dan lancar, namun kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan ataupun Jawa Tengah masih mendominasi dibandingkan kendaraan yang untuk mengarah ke arah Jakarta. Memang pada pagi hari ini tidak terlihat lagi adanya antrian ataupun kepadatan di tempat kami mengabarkan, dan untuk memperlancar transaksi di gerbang tol Cikampek Utama juga pihak Jasa Marga membuka lebih banyak gardu transaksi untuk ke arah Jawa, banyak 9 gardu utama dan ditambah 8 gardu satelit. Memang Jasa Marga menyebutkan pada puncak arus mudik yang terjadi pada hari kemarin, data dari Jasa Marga, kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek menuju ke arah Palimanan melalui exit gerbang tol Cikampek Utama ini, sedikitnya ada 100 lebih kendaraan yang melintas, dan dapat kami informasikan juga memang pada dini hari tadi atau hingga subuh tadi terjadi kepadatan di sejumlah titik, termasuk di tempat kami mengabarkan ini masih terjadi antrian kendaraan, namun pada pagi hari ini lancar, dan kepadatan juga terjadi di kilometer 72 yang merupakan perbatasan antara tol Jakarta Cikampek dengan tol Cipali, dan ini kepadatan karena terjadi adanya penyempitan jalan yang tadinya 3 lajur di ruas tol Jakarta Cikampek sehingga masuk ke ruas tol Cipali 2 lajur, sehingga mengakibatkan kepadatan ataupun kemacetan yang mengular ke gerbang tol Cikampek Utama ini. Dan dapat kami informasikan juga memang di sebuah titik di ruas tol Jakarta Cikampek yang rawan kemacetan, memang pada pagi hari ini kondisinya terpantau lancar di kilometer 48 yang merupakan titik pertemuan antara tol Layang Mbz dengan tol Jakarta Cikampek juga harus lalu lintas terpantau lancar, termasuk di kilometer 57. Dapat kami informasikan juga untuk rekayasa lalu lintas baik untuk one way, di mana pada di 3 dini hari tadi sudah tidak diberlakukan, yang semula one way juga berangkat dari kilometer 70 sampai utama sampai ke kilometer 414, namun pada pagi hari ini tidak diberlakukan.
dilakukan. Itu kontraflow juga sama yang mulai diberlakukan dari kilometer 7 sampai 70 gerbang tol Cikampek Utama pada Ya sayang sekali suara Agung tidak begitu jelas ya, kita bisa mendengar putus-putus suaranya nih Agung. Yang kita sudah tangkap adalah memang kondisi di beberapa wilayah di sekitaran tol Cikampek ini, baik itu yang masih akan meninggalkan ibu kota, meninggalkan Bekasi, mengarah ke Jawa Barat dan juga Jawa Tengah, dan betul sebaliknya sekali pun juga bahkan yang dari jalur selatan juga tadi Agung menyampaikan dari Purbalenyi atau dari Cipularang Ramai menuju ke juga, Jakarta lancar, juga gitu masih ya. terkategorikan lancar. Jadi bisa Oke. dimanfaatkan bagi Anda masyarakat yang masih akan memilih mudik atau berliburan ke Bandung atau ke wilayah lainnya di kawasan selatan maksud kami selatan Jawa Barat. Ya, monggo nikmati jalanan yang sudah ramai lancar ini, sudah tidak padat kendaraan lagi ya. Oke, kami akan jeda lebih dulu ya pemirsa ya. Usai jeda kami masih akan ngobrol lagi dengan Dr. Firlinanda sesaat lagi. Wih, jadi Lebaran hari ini tuh sangat berkah sekali, terutama buat kaum wanita ya. Kenapa tuh? Selain berlebaran juga ada ini saudara-saudara kita yang berlebaran, ternyata juga hari Kartini juga. Hari Kartini, bener. Nggak nyambung Tapi sebetulnya ya kan. nggak nyambung, tapi nggak apa kita mengucapkan juga terima Oh, iya, kasih iya. loh Arif Fadil ngucapin kepada kita. Siap. Mantul. Jadi kalau Kartini itu kan biasa pakai kebaya, jadi Ini diinget-inget aja. Kartini Betul. bangsa penerus. Jadi inget-inget aja, jadi ada kesesuaian sebenarnya hari Lebaran hari ini dengan hari Kartini. Kalau hari Kartini itu kan biasanya kita kenal Kartini menggunakan kebaya. Nah, Singset, Betul. ya kan? Iya. Jadi ingat Lebaran hari ini juga jangan sampai lebaran. Nah, Cerdas. gitu loh. Cerdas Harus ini. singset juga nih. Nah, Cerdas nih. nih. Tapi kan biasanya godaannya nggak cuma rendang. Ah, Dok, ya. betul. Tapi Semua juga jadi ada- godaan di Betul. Lebaran. Ada Cookie. nastar, Itu paling-paling. kastengel, dan juga Putri kue salju. keringan. Nah, itu dia. aduh. Dok, saya nggak pernah tahu loh dok. Apa Itu tuh? kan barangnya kecil dok ya? Iya. Kecil ya? Yes, jujur nih saya mau pengakuan dosa Iya, iya, boleh, Kalau silakan. saya ambil toplesnya, saya kekep paling ya 6 sampai 7 biji itu nggak kemana gitu. Saya kalau putri Oke. salju tuh setengah sendiri tuh. Dok. Nah, Masya Allah. tahu nggak kira-kira kalorinya berapa? Ya, makanya tuh saya nggak satu? pernah mikir ke Iya. sana. Itu satunya kurang lebih 75 kilokalori. Ya. Jadi satu nastar atau ya kue kering kurang lebih Satu segitu. biji itu. Jadi kalau kali 6 berapa tuh? Ya hitung sendiri nah, lah, itu susah Saya ya. dulu anak IPA sih, Mbak. Iya. Coba. Nah, itu berarti setara dengan nasi, lauk pauk dan sebagainya, rendang dan itu. Jadi kayak Itu nambahin kalori 400 lagi. kalori. 400 kalori. Dok, saya pernah 6 dok. biji tuh padahal tuh. Nah, apalagi setengah toples kan. Saya pernah nge-gym. Di gym saya itu kan ada displaynya. Iya. Itu saya pernah di situ tulisnya sekitar 400 sampai 500 kilokalori. Iya, jadi dengan biasanya 400 kalori itu kita bisa baru bisa kita keluarkan itu kayak lari mungkin 5 sampai 10 kilo ya. Dan saya tutup itu dengan 6 Dengan biji. 6 biji nastar. Baru 6 dong. Baru nastar. Baru nastar, Baru bener. nastar. Baru nastar, Jangan Vi. salah. Baru nastar, Vi. Jadi kita harus lari berapa kilo nih? Nah, dok, biasanya kalau porsi normal tuh dok berapa sih? Kayak misalnya nasi ini normal, ayam, kemudian juga ada sayuran. Biasanya satu porsi itu berapa kalori dok? Ya sebaiknya normal. sih sebenarnya sekali makan itu sekitar 300 sampai 400 kalori lah gitu. Berarti Itu bahkan bagus. makan Semuanya kue ya? kering ini melebihi makan satu porsi. Iya, betul. Oh berarti gini, berarti rencananya nanti kalau misalnya lebaran saya mau datang, ini saudara-saudara saya kalau nonton saya ya, kalau misalnya nanti ada kedatangan saya, jangan kaget kalau misalnya ada di toples nastarnya, ada sisa setengah-setengah banyak di situ. Karena saya cuma makan setengah doang. Ya nggak gitu Tapi juga setengah emang tadi kali, semua. uh-uh. Sama aja, Vi. Iya. Tapi Baiklah. berarti ini yang nggak banyak orang tahu kan. Biasanya kue kering tuh ya elah paling berapa sih? Ternyata jumlah kalorinya banyak 75 juga nih ya dok pemirsa. ya. Karena Wow, kecil dahsyat. kan, jadi orang merasa tidak berdosa. Padahal kan dimasak dengan Iya. tepung. Oke. Menteganya berapa tuh? Ya kan, keju belum lagi kalau misalnya nastar Iya, keju. iya. Terus nanasnya sendiri kan, gitu Oke. dengan olahan gula dan sebagainya. Oke, sekarang gini, apapun itu kan kadang-kadang bagi masyarakat mengatakan, aduh, Bu, dengan tidak mengurangi rasa hormat Ibu Dokter ya pagi ini, itu lip service kata dia begitu. Oke, tips lain bagaimana? Tips lain. Apapun itu kan kita pasti kan akan kita konsumsi. Pasti itu. akan dikonsumsi. Di luar, Nah, di luar oke, kesadaran oke, kita. iya. Tapi tips Oke, lainnya apa? tips lainnya Menstabilkannya gini deh. paling tidak. Nah, oke lah setelah itu ya gimana lagi ya, namanya juga lagi lebaran. Betul. Tapi oke lah sehari 2 hari H1 H2 gitu Iya. ya. After that ya udah yuk balik yuk kita hajar lagi gitu loh olahraganya Olahraga gitu. lagi. Kita hajar lagi workoutnya gitu. Jadi setelah libur lebaran, oke lah gitu nggak apa-apa deh namanya juga hari Excuse kemenangan. oke lah ya. Udahlah oke lah. Tapi tetap maksud saya sih tipsnya jangan juga berlebihan. Jangan juga Intinya berlebihan. gitu, jangan euforia, jangan Dikontrol berlebihan. tetap. Tetap dikontrol. Tapi after that ya udah kembali lagi nih kita harus workout lagi, kemudian harus olahraga lagi, harus mengembalikan lagi ke pola hidup yang sehat dan gizi yang seimbang lagi. Oke, dan Gitu tadi ya sih. perbanyak sayur dan juga Sayur, buah. minum air putih yang cukup, olahraga 150 Kalau disuguhinnya menit. sirup gimana tuh dok? Nah, kalau saya sih
kalau saya sarankan, apalagi sirup kan bisa option ya, Ya. bisa option, nggak sesuatu yang wajib gitu, dibandingkan makanan-makanan yang tadi udah kita sebutkan. Kayaknya sih mendingan dihindari sih kalau saya. Oke. Ya tapi ya tanya juga dong, namanya saudara kan boleh lah ya gitu kan. Ya kan ada air mineral nggak gitu Iya. loh, air putih nggak. Kalau kan saudara kalau nggak gitu. ngambil sendiri lah ya di dispenser, air itu dingin. dia. Kalau nggak bawa tumbler sendiri. Gitu. Mana? Agak menyinggung Dok, ya. satu lagi dok. Buat mereka yang memiliki komorbid, Yes. tapi mereka juga harus bersilaturahmi, berlebaran juga. Ada sebagian kalangan mungkin contohnya yang sudah menjalani penyakit gula darah, diabetes gitu, DM ya. Mereka pakai insulin nih Betul, gitu. betul. Nah, artinya mereka pakai istilahnya, kan saya kan ada Penyeimbang gitu insulin ya. nih gitu, nggak apa-apa dong. Boleh nggak sih kayak gitu? Nggak boleh. Nggak boleh juga. Jelas nggak boleh. Nah justru biasanya kalau pasien-pasien gitu atau orang-orang yang sudah penyandang diabetes, biasanya lebih aware nih, lebih tahu karena kan dia ngerti ya. Kalau saya udah pakai insulin, justru sebenarnya dia berarti sudah jatuh dalam kondisi diabetes yang sebenarnya cukup sulit nih untuk ditangani. Kalau tidak dengan obat-obatan saja, berarti kan sudah sampai ke insulin. Biasanya sih pasien-pasien sudah lebih aware gitu. Jadi biasanya sudah bisa lebih mengontrol. Hati-hati. Nah kalau memang masih merasa, aduh kayak nggak bisa nahan nih nanti lebaran ya mungkin. Dan biasanya mungkin dokternya biasanya udah ngasih tahu kalau gula darahnya sekian. Biasanya udah siap tuh dengan cek-cek gitu, monitor gula darah secara mandiri gitu ya, swab mandiri. Jadi habis kayak gitu ya mungkin boleh dinaikkan dosis insulinnya sesuai dengan gula darahnya yang naik. Ya. Oke, itu tadi batasan-batasannya ya. Terima Tapi kasih tetap banyak ya dengan dok. konsultasi terlebih dahulu ya mungkin. Iya harus. Pasti ya. Terima kasih dokter wejangannya dan juga saran-sarannya ya. Saran-sarannya itu tadi ya, dia harus diperhatikan apa yang disampaikan oleh Dr. Firlinanda, spesialis penyakit dalam. Terima kasih banyak dok. Sama-sama Mbak ya, Mas Ari.